berpahala, apalagi kalau kita sambil mencari ilmu, dengerin informasi kesehatan, pasti pahalanya makin berlipat-lipat lagi ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, siang hari ini, oh ya saya belum perkenalkan diri ya, saya Gita, MC pada siang hari ini, di webinar siang hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan informasi yang luar biasa dari dua pembicara kita, ya. Bapak Ibu Baris Sister harus simak sampai akhir, dan nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa menggunakan forum chat di Zoom-nya kita, ya, supaya nanti bisa mendapatkan jawaban yang akurat langsung dari orang yang kompeten di bidangnya. Karena siang hari ini kita kedatangan dua pembicara dengan background yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Rahmat Hidayat, ya, beliau itu seorang farmasi ya, lulusan ITB ya, di jurusan farmasi ITB, dan juga beliau seorang penanggung jawab di apotek Bunda Kita. Ini luar biasa ya, background-nya banyak banget ya, pengurus Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia juga di Jawa Barat periode 2010 sampai 2014, dan juga ketua keluarga mahasiswa Darut Tauhid Bandung ya periode 2000-2001. Luar biasa aktif ya beliau ya. Dan juga ada speaker kita yang kedua, pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Matias Kasih. Beliau seorang praktisi dan konsultan kesehatan. Beliau juga seorang mantan direktur planning and logistik dari PT Unilever Indonesia. Beliau juga seorang mantan supply chain head Pure Eat Unilever Indonesia dan seorang entrepreneur. Mereka berdua yang akan memberikan informasi kepada kita semua di siang hari ini. Jadi Bapak Ibu pastikan fokus dengarkan sampai selesai ya, supaya dapetin infonya yang maksimal ya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung undang ya kedua pembicara, yaitu Pak Rahmat Hidayat dan Pak Matias Kasih. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Apa kabar juga, Pak? Kita alhamdulillah sehat. Waduh, sehat selalu ya. Pak Rahmat apa kabar? Seger ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua ya, Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Kita jam segini tuh waktunya buat tidur, Pak. Istirahat, Pak. Biasanya kita sekarang belajar luar biasa nih. Ibadah. Betul, sharing. Ibadah. Tidur aja ibadah, apalagi kita belajar, itu ibadahnya lebih banyak lagi. Oke. Kita lanjut aja ya, Bu. Iya, oke. Silakan Pak Rahmat untuk memulai memberikan penjelasan ke kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pada Bu Gita dan panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sini. Pertama kita kan bicara tentang keajaiban Ramadan gitu. Jadi kita tahu bahwa sebagaimana seorang pencipta, misalnya seorang katakanlah menciptakan satu produk misalnya, maka dia tahu persis kelebihannya apa, kekurangannya apa, kemudian perawatannya seperti apa dan sebagainya. Nah, begitupun juga dengan Tuhan gitu, menciptakan manusia itu juga dengan perangkatnya. Nah, salah satu perangkat yang diciptakan yang dibuat oleh Tuhan itu adalah bagaimana proses yang dilakukan supaya tubuh seseorang itu tetap menjadi sehat. Nah, puasa ini adalah salah satunya. Jadi puasa itu adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dibuat oleh Tuhan, desain supaya orang itu tetap sehat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat proses puasa itu? Nah, kita lihat. Boleh slide-nya bisa dilanjut? Oke. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ini program puasa ini dibuat untuk sebagai salah satu program untuk supaya sehat ya. Kemudian kita lanjut aja. Nah, ini karena ini mulai masuk ke materi yang detailnya, bisa dilanjutkan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih proses yang terjadi pada saat orang itu berpuasa? Nah, di 8 jam awal itu tubuh manusia itu mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi terakhir kali. Jadi misalnya kalau seseorang itu saum puasa terakhir kan jam 4:30 ya, kurang lebih 4:30.
itu selama 8 jam, itu sampai jam setengah 1, itu tubuh tuh masih bekerja. Tubuh itu masih bekerja mencerna makanan tadi. Nah, bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau kondisinya tidak ada puasa. Kalau tidak ada puasa berarti kita makan terus. Kita nggak makan tuh pada saat tidur aja. Kan ada makan pagi, makan siang, makan malam. Setelah itu ngemil. Jadi tubuh itu benar-benar makan aja, makan aja, makan aja. Bayangkan kalau mesin nggak berhenti, nggak dikasih istirahat, bagaimana dia cepat rusak. Nah, sebenarnya di agama manapun sama, ada mekanisme puasaan seperti itu. Hanya tata caranya aja yang berbeda gitu. Tapi pada prinsipnya sama gitu. Bahwa ada pada saat didesain, ada saat-saatnya itu ada harus puasa, harus istirahat. Nah, dalam hal ini karena kita bicaranya Ramadan, dalam 12 bulan, 1 bulan memang didesain untuk istirahat gitu, seperti itu. Ya. Jadi begitu. Makanya kalau ada istilah kan begini, pagi-pagi kan makan tuh breakfast kan. Break itu kan artinya buka puasa sebenarnya kan. Break fasting gitu kan sebenarnya. Buka puasa sebenarnya yang terjadi. Jadi karena kita tidur, dan tidurnya ya puasanya pada saat tidur gitu. Padahal sebenarnya jadi sebenarnya kalau misalnya itu dilakukan itu kan memang alami saja seperti itu. Tapi ini memang puasa ini memang didesain untuk terjadinya proses-proses yang harusnya terjadi dalam tubuh. Jadi seperti itu. Nah, tubuh itu istirahat itu terjadi setelah 8 jam itu tadi. Jadi mulai puasa benar-benarnya, benar-benar si tubuh itu dia istirahat itu sebenarnya jam setengah 1 sampai maghrib. Itu benar-benar tubuh baru istirahat. Nah, kemudian pada saat itu, itu terjadi proses detoksifikasi. Nah, apa yang terjadi dengan proses detoksifikasi itu? Jadi begini, mungkin bisa lanjut dengan slide berikutnya. Jadi kalau kita makan, itu kan ada zat-zat yang mengandung karbohidrat kan, ada gulanya di situ. Kemudian masuk ke dalam gula darah. Nah, itu yang terutama digunakan sebagai sumber energi. Nah, kalau misalnya gula darahnya itu berlebihan, maka dia akan disimpan di gula otot sebagai atau disebutnya glikogen. Nah, kemudian kalau umpamanya makanan itu adalah kita beri makanan, kalau misalnya ada makanan ya udah kita makan. Kalau kelebihan kan kita simpan di kulkas. Nah, makanan yang disimpan di kulkas itu adalah gula otot, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya makannya lebih banyak lagi, di kulkas sudah penuh, simpan di mana? Di freezer. Nah, freezer itu adalah lemak. Jadi lemak itu adalah kelebihan makanan yang disimpan seperti kita menyimpan makanan di freezer seperti itu. Nah, kelebihan lemak itu terjadi karena jelas-jelas itu karena kelebihan seperti itu. Nah, kemudian, yang menarik adalah racun-racun yang ada dalam tubuh kita, baik lewat udara, lewat makanan, lewat minuman, itu dia ditangkapnya di lemak. Jadi lemak itu dia menyimpan racun itu dia diamnya ada di situ. Nah, pada saat seseorang itu berpuasa, maka yang pertama kan gula darah itu gula darahnya yang digunakan untuk energi kan dari makanan. Nah, kemudian kalau udah habis, mulai masuk ke gula otot. Nah, glikogen itu terjadi pada saat mulai setengah 1 ke sana. Mulai pada saat orang mulai lapar kan. Nah, pada saat orang mulai lapar itu sebenarnya mulai lemes. Nah, itu terjadi si glikogennya yang dibakar. Jadi glikogen sudah mulai dibakar. Jadi mulai dibalik ke posisinya. Jadi kelebihan glikogennya itu dibakar jadi untuk jadi energi. Nah, tandanya kita mulai lemes. Makanya istirahat aja dulu sebentar. Kayak saya tadi lemes tuh jam berapa udah mulai lemes karena tadi sahurnya sedikit kali ya. Jadi mulai lemes, udah istirahat aja dulu bentar. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian berikutnya juga selanjutnya kalau misalnya itu dilanjutkan lagi, itu adalah ada lemak yang dilakukan proses metabolisme. Nah, pada saat lemak itu diubah menjadi energi, maka racun-racun yang ada dalam tubuh itu dia dibuang. Seperti itu. Makanya racunnya jadi hilang. Terjadilah proses detoksifikasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian berikutnya lagi, dalam proses pada saat kondisi kita lapar, itu ada namanya proses autofagi. Jadi autofagi itu tubuh dia memakan dirinya sendiri. Tapi memakan dirinya sendiri adalah yaitu memakan sel-sel yang tua dan yang rusak dalam tubuhnya untuk membentuk sel yang baru. Dan ini hanya terjadi pada saat proses puasa. Proses puasa itu optimal melakukan proses autofagi ini, dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh karena ini membuang racun. Nah, pada saat proses autofagi itu terjadi, maka si fungsi sel itu bisa kembali ke semula.
ini nyambung dengan slide berikutnya, itu banyak penyakit itu disebabkan pada saat orang itu dia melakukan puasa, jadi sembuh. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak chemical yang ada di tubuhnya tadi, itu mengganggu proses autofagi tadi. Nah, kalau misalnya dia berhenti proses autofaginya tadi, dia nggak konsumsi lagi, nggak makan lagi, maka yang terjadi si tubuh kan kekurangan makanan. Nah, pada saat kekurangan makanan itu yang terjadi. Nah, si tubuh itu memakan si sel-sel tadi, sel-sel tua dan sel rusak tadi itu membentuk jaringan yang baru. Kurang lebih gitu. Oke. Itu yang luar biasa ya, berarti ya. Betul. Itu benar-benar mekanisme yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan sebagian itu sebenarnya orang-orang yang relatif lapar, sering lapar itu lebih sehat sebenarnya. Tapi bukan kurang gizi ya. Beda dengan Ethiopia zaman dulu gitu, itu kurang gizi, itu ceritanya lain. Kalau ini adalah orang yang menyengajakan diri lapar. Dia men-set dirinya lapar, menyengajakan supaya karena itu akan mempengaruhi tubuhnya, kesehatan tubuhnya dia gitu. Saya sering sekali tuh teman-teman khususnya yang di di Pulau Jawa ini saya temukan Senin Kamis ya. Ya, betul. Ada Senin Kamis, ada satu lagi kalau mau lebih sering lagi itu ada namanya puasa Daud. Satu hari puasa Daud, Nabi Daud. Jadi satu hari puasa, besoknya enggak, besok puasa, besoknya enggak, besoknya puasa, itu orang pada sehat seperti itu. Karena proses autofagi itu benar-benar terjadi. Panjang umur orang-orang seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, masih ada slide ya. Ada supaya nah, jadi tadi ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa, misalnya ada MA, ada diabetes, ada asam urat, kolesterol. Intinya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme. Itu banyak sekali yang bisa dibantu dengan proses puasa ini. Termasuk kanker. Karena autofagi itu dia memakan sel-sel yang rusak. Itu memakan sel-sel kanker yang sudah rusak, itu dimakan. Ini penting ya. Ini menurut saya sangat-sangat penting ini untuk kita sama-sama tahu. Ya, ternyata puasa itu luar biasa dari sisi kesehatan ya. Betul, Pak. Betul. Lepas dari agama ya. Betul. Wow. Seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya itu yang terjadi selama proses puasa ini, dan itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang. Makanya sebagian orang-orang yang mengerti ini, dia akan menyuruh orang puasa untuk menyembuhkan dirinya. Biarkan tubuhnya bekerja. Pernah ada kejadian begini, ada orang yang dia alergi karena makan obat. Jadi dia datang ke dokter tuh bertahun-tahun alerginya. Nah, si temannya tuh mengerti konsep ini, dia bilang, coba kamu berhenti deh obatnya, udah kamu puasa. Sembuh sendiri. Wow. Jadi bisa seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep self-healing, si tubuh menyembuhkan dirinya, karena sekali lagi bahwa tubuh kita tuh punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya. Kurang lebih begitu. Wow, luar biasa ya Pak Rahmat ya penjelasannya ya. Jadi ternyata baru di atas jam 12:30 baru itu mulai proses pembakaran ya. Betul. Jadi disitulah puasanya baru dimulai ya. Betul, sebenarnya betul. Ya. Wow, luar biasa. Kalau lapar itu sebenarnya proses autofagi tadi. Jadi rasa perutnya lapar tuh, mulai kerubuk gitu ya, lapar. Nah, itu ada proses pembuangan racun mulai terjadi tuh di situ. Jadi berbahagialah kalau lapar. Berarti jam-jam segini nih ya, jam-jam segini betul. lagi mulai pembuangan ya. Betul, racunnya udah mulai dibuang tuh di situ. Oke, luar biasa ya. Tadi di awal saya lupa sampaikan ya, kalau webinar siang hari ini, Bapak Ibu, kita disponsori oleh Company Bizworld ya. Apa itu Company Bizworld? Nanti akan dijelaskan di ending gitu ya. Tapi Pak Rahmat, tadi saya tertarik sama topik yang Pak Rahmat bilang bahwa puasa bisa menyembuhkan dengan sendiri beberapa penyakit gitu ya, termasuk MA. Nah, saya kan juga salah satunya saya punya penyakit MA ya dulu ya. Itu juga gimana tuh Pak Rahmat? Tapi kan ada beberapa orang yang kondisinya katanya yang MA itu ada yang nggak boleh puasa ya kan, sama beberapa dokter ya, ada yang sampai nggak boleh puasa gitu. Dan saya tahu memang kalau yang ada MA kan biasanya tersiksa di jam-jam 8 sampai jam-jam 10 tuh. Itu chronicle time ya, waktu-waktu kronis yang kayaknya aduh nggak enak banget kan jam-jam segitu tuh biasanya ya. Ya, betul. Oke.
Jadi sebenarnya gini, pertama yang mesti dilakukan, memang kondisinya tidak bisa dipukul rata. Itu pertama yang mesti dicari, jadi catatannya. Jadi tidak semua kondisi mah itu dipukul rata bahwa sembuh dengan puasa. Itu harus jadi catatannya, karena beda-beda, setiap orang beda-beda. Tapi saya bicara secara umum dulu, bahwa sebetulnya si sel tubuh itu sama dengan sel mah juga, dia bisa menyembuhkan dirinya sebetulnya. Nah sekarang, dan itu misalnya bisa di-set. Makanya kenapa pada saat puasa harus niat. Harus ada niat dulu puasa. Misalnya kita nggak makan tapi nggak niat puasa, nggak jadi. Puasanya nggak jadi, karena memang tergantung niat. Nah, niat ini yang akan membuat men-setting si tubuh, dia lepaskan asam lambungnya atau tidak. Karena kan sebenarnya mah itu terjadi kan si lambungnya itu dia kan terkikis. Sama si asam lambung yang berlebihan di situ, akhirnya dia jadi luka seperti itu, parahnya sampai luka, bahkan sampai ada infeksi di dalamnya, gitu ya, seperti itu. Nah, yang banyak terjadi pada saat puasa seperti ini. Ya, pertama kan gini, kita mesti mengerti mekanisme kenapa si asam lambung itu keluar, diproduksi. Pertama asam lambung itu keluar karena ada makanan. Kalau misalnya kita nggak makan, ya kita nggak diproduksi, nggak ada yang stimulasi kok. Itu pertama gitu. Nah, masalahnya adalah banyak orang pada saat berpuasa itu berhayal makan sesuatu. Betul apa betul? Termasuk saya. Betul banget. Terutama menjelang jam-jam segini ya. Jam segini. Ya, contoh begini ya. Lihat sunlight aja dikasih air itu seperti ada manis-manisnya. Nah, betul Pak, betul. Jus melon ya. Pada saat itu sebenarnya yang terjadi apa? Itu rangsang dari penglihatan kita, itu merangsang otak kita untuk memproduksi asam lambung. Ya asam lambung kan begitu kan? Kita kan pernah ada penelitian kan, kenapa orang-orang yang juara itu, orang-orang yang juara di Amerika itu dia dilatihnya tidak secara langsung fisik, tapi dia suruh tutup mata, kemudian dia bayangkan dia sedang bertanding, dan ternyata respon tubuhnya persis sama seperti dia pada saat bertanding. Nah, begitupun yang terjadi pada saat kita puasa. Pada saat kita puasa, tapi kita pikirinnya makanan. Pada saat kita puasa, bisa kita mikir marah sama orang lain, gitu ya, sebel sama siapa. Itu asam lambungnya jadi itu, produksi itu, walaupun nggak ada, walaupun makanannya nggak ada, gitu. Nah, itu yang mesti diperhatikan juga hal seperti itu, sehingga kita juga puasanya jadi lebih optimal, lebih maksimal, karena kita juga tidak membayangkan hal-hal yang lain, gitu, karena itu akan merangsang si asam lambung tadi. Makanya jadi ada sebagian yang akhirnya dia puasa sama puasa, gitu ya, dia mainnya jalan, gitu ya, karena tadi faktor-faktor yang menyebabkan dia menyebabkan dia yang menyebabkan dia jadi produksinya asam lambungnya tuh terjadi itu karena memang ya kita lakukan walaupun tidak secara fisik, gitu, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangin es buah dari sekarang ya. Nanti aja ya 30 menit menjelang buka ya baru dibayanginnya ya. Oke, Bapak Ibu, Brother Sister, kalau yang mungkin punya tantangan kesehatan pada saat menjalani puasa ini, apa sih yang Bapak Ibu, Brother Sister rasakan gitu ya saat puasa? Mungkin punya tantangan kesehatan apa? Boleh di chat ya di Zoom kita ya. Jadi nanti mungkin Pak Rahmat dan Pak Matias bisa baca, jadi bisa bantu jelasin juga gitu ya Pak? Ya. Boleh. Ini sudah mulai banyak nih, mulai ada pertanyaan. Nanti saya bantu catat deh. Nanti ya, waduh, yang jelas Pak Albert, saya bukan dokter ya, kebetulan praktisi saja. Nanti kita sharing ya berdasarkan pengalaman. Mungkin di sini juga ada dokter-dokter juga bisa membantu nanti. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya habis ini kita mau bicara mengenai karena Gita sudah menanyakan, ini pada saat puasa kan kita banyak sekali penyakit-penyakit yang umum muncul ya. Ada beberapa penyakit yang tadi secara nggak langsung Bro Rahmat sudah menjawab tuh. Ya sebenarnya asam lambung ya benar juga ya, nggak makan kok bisa asam lambung ya. Nah kaitannya seperti apa nih? Makan virtual ternyata gitu ya. Tapi banyak banget nih, benar nggak Bro? Ya. Coba kita lihat sekarang rata-rata penyakit yang muncul atau tantangan yang muncul itu apa saja, ya. Mungkin Bro Rahmat bisa bantu ini. Nah, ini biasanya yang terjadi nih umumnya nih ya pada saat
puasa ini yang pertama badan lemes ya. Nah, kenapa lemes tadi? Karena itu proses peralihan perubahan dari pada saat kita nggak puasa kan kita makan tuh ada asupan energi di situ, ada asupan makanan. Pada saat puasa ini kan itu nggak ada, terutama biasanya setelah di atas jam 12:30 itu. Intinya adalah setelah nggak ada asupan di situ. Nah itu mulai terjadi proses pengubahan tadi glikogen tadi gula otot tadi itu menjadi gula darah. Nah itu ada proses penyesuaian di situ sehingga dia tubuh jadi lemas karena ada proses penyesuaian di situ. Nah caranya gimana kalau kondisi seperti ini? Istirahat dulu, jangan dipaksain. Biasanya jadi ngantuk banget, udah tidur aja. Nanti biasanya bangun lebih seger kok. Biasanya seperti itu. Nah, yang jelas memang si tubuh sendiri itu dia pada saat asupan konsumsi makanannya itu berkurang, si tubuh itu dia akan pintar, dia akan efisien, kerjanya sangat efisien. Kalau kendaraan itu kayak kondisi langsam gitu. Jadi dia akan efisien gunakan energinya sedemikian rupa sehingga proses metabolisme dalam tubuhnya tetap terjadi dengan baik gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya yang terjadi masalah pada saat puasa itu adalah sariawan. Nah, sariawan itu terjadi karena sistem pertama bisa jadi sistem pertahanan tubuhnya mulai turun. Yang kedua juga bisa kekurangan karena dehidrasi. Nah, biasanya ini terjadi itu dimulai di tanggal-tanggal 20 ke sana biasanya. Karena udah mulai lama kan, puasanya udah mulai lama. Nah, saya dulu sebelum tahun 2014 itu seringkali terjadi ngalamin seperti ini sariawan. Sering sekali ngalamin gitu. Pasti ada seperti itu. Tapi setelah pola hidupnya, kemudian pola makannya, kemudian minum airnya juga dirubah, itu terjadi perubahan yang signifikan. Alhamdulillah sampai sekarang nggak terjadi lagi gitu. Nah kemudian dehidrasi jelas ya, dehidrasi itu juga terjadi. Nah efek dari dehidrasi itu salah satunya sakit kepala. Nah dehidrasi itu akibatnya menyebabkan sakit kepala. Kenapa? Karena kekurangan cairan pertama itu, yang kedua juga kekurangan elektrolit. Tubuh itu kalau kekurangan elektrolit itu pusing biasanya, jadi sakit kepala, efeknya ke situ. Jadi gambarannya kurang lebih begitu. Nah kemudian juga, nah karena tubuh kita kembali bahwa tubuh manusia itu 70-80% itu air, sehingga yang mesti diperhatikan adalah asupan air ini itu benar-benar harus sangat diperhatikan pada saat seseorang itu berpuasa. Jadi nanti hubungannya nanti dengan konsumsi asupan air itu pada saat buka puasanya, di masa enggak puasanya. Jadi dari maghrib sampai sebelum sampai subuh gitu. Nah, asupan airnya ini harus dicukupi di situ. Seperti itu. Kemudian tadi asam lambung meningkat karena tadi ya, kalau misalnya benar-benar kita set puasanya benar-benar niat dengan ikhlas gitu, seperti itu bisa disetting sendiri tuh, asam lambung nggak keluar. Sehingga banyak kejadian-kejadian begitu, orang yang paham tuh pada saat dia konsumsi itu sehat gitu, sembuh seperti itu. Nah jadi kurang lebih begitu. Nah kemudian juga tekanan darah juga ini hubungannya dengan cairan, kemudian dengan elektrolit dan sebagainya seperti itu. Bisa karena ini ya, karena memang pada saat puasa kita minum kurang, otomatis ada gangguan elektrolit, ya kan? Tanpa kita sadari. Betul. Ya? Nah ini mempengaruhi. Oke, nah mungkin kesempatan ini Bro Rahmat sekalian, tadi kan kita udah sempat tanya tuh ya mengenai asam lambung. Saya lihat ada beberapa teman-teman di sini yang juga mungkin sudah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama nih, sekalianlah kita tanya jawab karena terkait ya sama barusan. Dari Ibu Nunu ya, usia sudah luar biasa. Usia sudah 72 tahun. Ya kan? Tidak mengidap penyakit. Apakah masih bisa puasa Daud? Apakah akan terganggu kesehatan karena belum pernah melakukannya? Nah, gimana tuh Pak? Oke. Nah, yang jelas begini, pertama yang mesti diperhatikan, kalau setiap perubahan apapun itu pasti ada penyesuaian. Nah, itu kunci dulu. Setiap ada sesuatu yang berubah, itu pasti ada penyesuaian, ada adaptasi. Nah, proses adaptasi itu harus dilewatin dulu. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Karena kan berhubung dengan usia kan 72 tahun, kemudian asupan juga mungkin juga makannya sebagian yang udah umur itu makannya juga nggak banyak gitu kan. Betul. Itu juga jangan sampai juga ditanya puasa tapi jadi kurang gizi. Itu juga bahaya.
gitu. Jadi tetap harus diperhatikan seperti itu. Jadi pada saat ini kan kalau saya baca di sini Bu Nunung ini biasa saum Senin Kamis kan. Nah, sudah biasa melakukan itu, artinya kalaupun melakukan sampai puasa Daud sehari selang sehari atau disebutnya intermittent fasting disebutnya, ini nggak terlalu susah sebetulnya. Tapi tadi pada saat proses awal itu perlu penyesuaian. Itu ibu harus benar-benar lihat kondisi tubuh, jangan sampai kalau misalnya terjadi drop itu memaksakan diri seperti itu. Jadi jadi intinya bisa melakukan seperti itu, Bu. Jadi bisa saya dicoba. tambahkan sedikit di sini pengalaman saya ya, Pak Bro Rahmat kemudian Bu Nunu. Kebetulan sebelum puasa ini saya melakukan puasa karena kebetulan di Kristen kita kan ada Paskah ya, ada masa Paskah itu prapaskah itu selama 40 hari. Kebetulan saat ini berdekatan waktunya ya. Kalau jauh waktunya saya 2 kali tuh menggunakan masa Ramadan ini juga. Nah, dalam 40 hari itu 21 hari terakhir itu saya full puasa. Hanya makan buah. Nggak ada yang lain. Ya, hanya makan buah. Tetapi persiapan sebelumnya itu pelan-pelan tuh. Ya, mulai mempersiapkan diri. Seperti yang tadi Pak Bro Rahmat bilang, ya. Jadi pelan-pelan kita lihat tubuh kalau langsung digenjot biasanya langsung akan terjadi perubahan drastis. Jadi ya udah, coba setengah hari dulu, 1 hari, gantian 3 hari sekali. Saya rasakan yang penting tujuannya, gitu ya. Menarik sekali. Dan terima kasih. Ini ada beberapa yang punya tantangan nih, Bro Rahmat. Kalian mau sharing. Saya mungkin mengundang satu teman di sini, ada yang namanya Ibu Siskoni. Ada? Bisa tolong di share di sini, mungkin punya pengalaman. Selamat siang, Bunda. Aduh, kalau gini panggilnya Bunda enggak lah ya? masih di mute. Masih di mute, Bu Koni. Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Punya pengalaman? Dulu sebelum minum itu sebelum minum Alpha Meta ya, maksudnya sebelum aku kenal sama itu pada saat aku puasa itu pernah juga ngalamin kayak asam lambung tuh naik ya, asam lambung naik, terus ngerasa lebih lemes lah gitu, kayak nggak ada, kadang maksudnya kayak nggak ada energi gitu. Cuma sejak minum Alpha Meta sih udah nggak pernah ada lagi tuh, maksudnya kayak, dan aku juga ngerasain sendiri berbeda banget ya sebelum, maksudnya pada saat aku puasa tanpa ada konsumsi Alpha Meta dengan pada saat puasa dengan Alpha Meta. Jadi aku selalu sahur itu pasti minum Alpha Meta, itu pasti harus tuh, karena emang bener-bener pada saat jalanin puasanya tuh beda banget energinya tuh, dengan adanya pakai Alpha Meta tuh energinya lebih, aku ngerasa lebih kuat ya, lebih ada energi lebih kuat, jadi nggak lemes gitu. Sampai teman-teman aku juga banyak sih yang nanya gitu, kok kayaknya nggak pernah, maksudnya kok kayaknya puasa seger-seger aja, nggak ada kayak kelihatan. Sejak Alpha Meta ya, sejak minum Alpha Meta beda rasa sama diri sendiri gitu. Paling gitu aja kok. Itu aja, thank you. Oke. Mungkin Bro Rahmat ada yang mau ditanya selain ini, Koni, ya, asam lambung aja yang dirasakan biasa, tantangan saat puasa itu ya, puasa iya gitu ya. Iya, asam lambung tuh. Cuman itu aja sih kalau aku sebelum minum Alpha Meta ya. Ini jangan-jangan bener nih Bro, ya kan, pas jam-jam segini pikirannya sudah ke yang tadi gitu ya, makanya asam lambungnya. Memang godaannya begitu, Pak Matias. Jadi kalau dulu jadi ingat waktu kecil, Pak Matias. Kalau lagi puasa itu biasanya jam segini gitu ya, atau dari pagi bahkan ya, itu ngumpulin makanan. Buat puasa tuh ngumpulin makanan 1, 2 tuh banyak gitu ya. Pas puasa itu cuma 1, 2 kan udah cukup gitu. Memang godaannya begitu ya, godaan puasa. Iya, begitu. Sebelumnya disiapin, padahal ya perut kita ya segitu-segitu aja sebenarnya.
Ini Pak Matias, saya lihat di sini ada pertanyaan dari Pak Albert dan ini menarik gitu ya. Ya. Beliau bilang begini, selama berpuasa itu tubuh kita pasti kekurangan cairan. Betul. Dimulai sejak subuh sampai maghrib. Padahal semua organ dalam tubuh kita kan bekerja non-stop 24 jam. Nah, sehingga butuh asupan air. Nah, uniknya kita yang berpuasa tidak mengalami dehidrasi dan tidak merasakan haus seharian. Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut secara medis? Sebenarnya ini hubungannya dengan niat, dengan setting sebenarnya, setting dari awal. Coba kalau nggak niat, dehidrasi. Jadi sebenarnya begini, tubuh kita tuh kalau kita niatkan sesuatu, dia akan menyesuaikan diri. Ada kemampuan dia untuk menyesuaikan diri. Misalnya kalau orang yang niat puasa, itu udah siap dia, udah siap tubuhnya, ready. Nah, ready inilah yang makanya kenapa semua apapun yang dilakukan itu tergantung niat. Niatnya apa? Nah, kalau niatnya mau puasa ya tubuhnya udah menyesuaikan diri. Makanya tidak terjadi proses itu. Tapi juga nggak boleh terus-menerus karena hanya sepanjang tahun gitu puasa tiap hari gitu, itu juga nggak boleh begitu. Jadi memang tetap semua ada aturannya. Nah, intinya adalah kenapa fenomena seperti ini terjadi karena si tubuh tuh punya kemampuan untuk men-setting dirinya. Kalau kitanya punya niat, karena kita punya kontrol, kita kontrol terhadap diri kita. Kalau kita kontrol begini, tubuh juga akan ngikutin sebenarnya. Nah, termasuk tadi kita membayangkan sesuatu, ya tubuh langsung ngikutin aja dia. Kan kita kenal ya, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita tergantung siapa yang kaptennya itu mengatakan seperti apa, misalnya hari ini puasa, ya udah semuanya menyesuaikan diri. Nggak ada no question ask, nggak mau gitu, saya nggak mau ini, saya mau dehidrasi aja si sel sendiri gitu, dia beda sendiri nggak bisa. Nah, dia tetap semuanya harus kompak gitu. Nah, itulah yang terjadi, makanya luar biasa sekali gitu. Mekanisme yang tadi kembali yang didesain oleh Tuhan supaya tubuh kita tuh tetap jadi sehat gitu, seperti itu Pak Matias. Oke. By the way, saya menyapa, ini ada teman saya dulu sama-sama di kantor, Pak Hamzah. Apa kabar Pak Hamzah? Ya, terima kasih. Jawabannya luar biasa nih. Kurang lebih sama ya, Bro Rahmat. Ya kan, bahwa dia bilang gini, manfaat puasa membuat kita jadi sehat. Iya benar. Ya, asal kita jalankan dengan benar. Kebanyakan orang justru malah jadi sakit pada saat menjalankan puasa. Ya kan? Penyebabnya pola makan yang salah. Ya, balas dendam pada saat buka. Waduh, ini materi saya mau sharing udah di-sharing di sini nih sama beliau. It's okay, ya kan? Makan yang manis, makan gorengan, yang punya kalori tinggi, itu siapa tuh? Kita boleh refleksi ya, termasuk saya gitu kan. Wah, iya nih begitu ini udah gorengan dulu, teh manis ya kan. Nah, oke, thank you Pak Hamzah sudah ikut hadir. Keep in touch. Nah, Bro, ada yang mau sharing juga nih, punya pengalaman juga, ya, punya tantangan tadi dari sharing kita. Saya juga mau mengundang Sis Kordel, Bunda Kordel. Waduh, ada di sini. Halo. Sore. Lagi ke kebun mana? Apa, Pak? Kebun mana? Kebun melati? Bukan ya, kebun teh. Saya dulu anak perkebunan teh, Pak, lagi kangen jadi virtual Zoom-nya perkebunan teh. Oke. Ya, saya mau sharing pengalaman. Iya. Jadi kebetulan saya ini dalemannya, maksudnya usus gitu ya. Pernah dipotong 14 cm, 30 cm pada tahun 97, usus buntu udah diangkat gitu kan. Terus asam lambung dan lain-lain. Jadi akrab sekali dengan segala tantangan di daerah perut gitu ya. Kebetulan saya sama Pak Rahmat teman SMA, Pak. Jadi kenalkan satu makanan untuk sel. Jadi saya mencoba untuk mengkonsumsi itu dan perlahan-lahan kondisi di usus, asam lambung saya membaik gitu ya. Seperti halnya kemarin terjadi baru aja pada saat puasa, saya pikir kondisi saya udah oke perutnya, jadi langsung dihajar cakwe yang ada sausnya itu loh. Jadi
itu otomatis perut saya langsung protes gitu ya. Jadi terjadi diare dan dehidrasi itu kemarin terjadinya. Lalu saya sih tadi tuh Pak Hamzah sudah langsung kasih peringatan persis sama yang kamu ngomong. Iya Pak, memang aduh kita harus kontrol ya. Jadi akhirnya saya kembali ke niat awal gitu, ke puasa, bahwa puasa ini adalah untuk kesehatan. Jadi akhirnya mengkonsumsi makanan untuk sel itu, dan alhamdulillah recovery-nya cepet banget gitu. Jadi hari ini sudah mulai puasa lagi. Jadi dahsyat. Thank you Luar biasa. Luar biasa Pak Matias. Oke. Terima kasih Sis Cordel sharingnya. Jadi rata-rata perut ya masalahnya ya, Bro. Betul. Asam lambung kebanyakan gitu ya. Saya ada insight teringat nih dari seorang dokter yang bilang begini. Banyak orang itu puasa, itu kan detoksifikasi racun. Tapi setelah buka puasa, nyampah lagi. Nah, itu istilahnya nyampah lagi. Yaitu makanan-makanan yang segala dimakan itu balas dendam. Nah, kalau misalnya seperti itu yang terjadi, maka pada saat setelah puasa, bukan berat badannya turun, tapi rebound, naik berat badannya. Tadinya bisa nyatainya 70 kilo, setelah puasa jadi 73 kilo. Kenapa bisa terjadi? Karena balas dendam. Jadi pada saat puasanya itu misalnya, jadi istilahnya hanya memindahkan jam makan aja, pada saat malamnya itu dihajar lagi si badannya. Jadi nggak optimal, recovery-nya itu nggak optimal, karena tadi pada saat buka puasanya ya segala macam masuk lagi. Misalnya contoh pada saat buka puasa, kalau dilihat sejarah Nabi gitu ya, Sunnah Rasul itu pada saat buka puasa tuh pakai korma 3 biji gitu. Nah, kenapa korma itu bagus? Karena korma itu dia karbohidrat, tapi karbohidrat kompleks, dan dia indeks glikeminya rendah. Artinya apa? Dia nggak langsung diserap sama tubuh, dia akan proses diserap sama tubuhnya itu dia lebih lama. Beda dengan gula pasir atau nasi. Nah, banyak yang diantaranya kita, kalau misalnya kita buka puasa baik itu di rumah ataupun di luar gitu ya, buka puasanya apa ya? Sirup, kemudian nasinya juga nasi putih, kemudian belum lagi makanan gorengan dan lain-lain. Itu semuanya karbo semua. Jadi kurang, pada saat puasanya kurang, tapi pada saat setelah buka puasanya berlebihan. Jadi seperti itu Pak Matias. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar optimal sehat setelah puasa, kemudian berat badannya turun, semuanya jadi kondisinya jadi lebih membaik, tentu puasanya juga harus benar-benar dilakukan secara lebih optimal. Dengan cara apa? Pada saat buka puasa, ya kontrol makanannya, di kualitas makanannya lebih baik. Jadi kurang lebih begitu Pak Matias. Bro, ada lagi nih kayaknya yang mau nanya. Ya kan? Bang Faisal sama Bu Ami mungkin ada di sini. Oh, Bang Faisal, apa kabar? Masih di mute. Oke, baik Pak Matias. Ya, fine. Lagi di mana, Bro? Ada lagi di rumah, ke kemana-mana. Work from home ini fasting from home. Fasting from home. Ya, punya pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman terkait tantangan. Kalau saya tantangan memang mungkin dulu ya, karena dulu kan saya basicnya dulu di pesantren, ya pesantren yang modern lah gitu ya. Jadi kan kita dulu tuh makannya nggak teratur. Karena kenapa? Karena pesantren itu kegiatan itu padat sekali. Jadi kadang-kadang nggak sempat makan, jadi udah belajar lagi, masuk kelas lagi, kegiatan lain lagi, ekstrakurikuler lagi. Jadi begitu kegiatan di pesantren itu kayak nggak sempat makan. Jadi itu akhirnya ke bawah sampai dewasa itu, sampai satu hari saya itu pernah mengalami asam lambung yang cukup akut. Jadi sampai membawa kepada vertigo pada masih usia 13 tahun. Jadi boleh dibilang untuk puasa itu merupakan challenge, ataupun ada rasa ini saya sanggup puasa nggak gitu ya, karena sampai pada satu kondisi saya itu sudah makan itu tanda kutip harus lapor, makan lapor. Jadi itu berbahaya. Makan lapar lagi gitu. Makan lapor. Jadi orang biasa lapor dulu baru makan, ini makan terus lapor. Jadi itu berkali-kali sampai saya mengalami suatu ketika itu memang hal-hal yang mungkin tidak biasa, itu akibat daripada asam lambung yang cukup tinggi gitu Pak Matias. Jadi pernah jadi kekhawatiran saya itu untuk berpuasa Ramadan, itu seperti apa nanti kondisi lambung saya, apakah bisa tahan, karena
kalau sedikit misalnya nggak ada isi makan tuh rasanya seperti kembung begak begitu, kemudian rasanya nggak enak banget, badan itu jadi lemas begitu Pak Matias. Nah, jadi itu yang pernah saya rasakan sampai kemudian pusing, kadang-kadang berkeringat-keringatan begitu, naik, orang bilang naik angin. Itu yang saya rasakan ketika sampai mungkin 10 tahun yang lalu lah, sampai 10 tahun yang lalu gitu. Oke. Gitu. Nah, Begitu, Pak. oke. Nanti kita coba dengarkan setelah ini ya, bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan ini. Mungkin nanti Bro Rahmat juga bisa share. Tapi kita akan kayaknya minta kita stop dulu nih sebentar nih. Oke, terima kasih Pak Matias. Oke, thank you sharingnya Pak. Jadi rata-rata kebanyakan masalah adalah perut ya, balik lagi perut. Ya. Ataupun mungkin karena mungkin orang di Aceh makannya 2 saja Pak, pedas dan pedas sekali. Pedas itu pedas sekali. Nah, dua aja pilihan, pedas atau enggak, bukan nih, pedas atau pedas sekali gitu. Itu Pak tantangan. Wow, seru ya ini berbagi pengalaman apa yang dirasakan selama puasa gitu ya. Nah, tapi sebentar ya Bapak Ibu Baru Sister, ini kita sebentar lagi kita mau saksikan satu video yang bagus banget ya. Ini terkait tadi kan di awal acara saya bilang bahwa acara hari ini kita disponsori oleh Bisworld ya, dan Bisworld ini punya produk-produk yang bagus banget. Salah satunya adalah makanan untuk sel ya, dan kita nanti akan sama-sama lihat seperti apa sih makanan selnya, yaitu yang namanya Alpha Meta. Kita saksikan dulu videonya ya, karena bagus banget. What people need to realize is 85% of disease today is metabolic in origin. So what we have to do is we have to look at how we can improve cellular function to realize is everything takes place in the cell. You know, that's the powerhouse of the energy that runs every function in our body and mind. So now what you have to have in order for the cell to function properly are the right nutrients in a bioavailable form that it can use properly. Alpha Meta can balance our overall health perfectly. It increases the body's bioenergy storage and promotes energy operation. It stimulates the production of life enzymes, promotes digestion and absorption, rids the body of toxins. Alpha Meta promotes the production of antioxidants in our body, enhancing cells healing and repairing for a younger function. Alpha Meta also promotes cell regeneration and delays aging. In order for the cell to function properly and optimally, it needs the right polysaccharides. The polysaccharides are basically the carbohydrates for the energy of the cell. It needs the right polypeptides in just the right balance, not only to form the antioxidants to fight free radicals, but also to rebuild and regenerate the cells in a healthy manner.
Oke, itu sedikit penjelasannya ya tentang alpha meta. Kalau udah ada yang penasaran, boleh chat dulu, tapi tahan dulu ya, nanti informasinya akan dijelasin. Nah, ini tadi Pak Rahmat kan kita banyak dengar tantangan-tantangan, rata-rata kebanyakan tuh di asam lambung ya, di MAH ya. Tapi saya ingat nih, ini mumpung saya jadi MC, jadi saya ada kesempatan nanya ya, mumpung gratis ya nanya sama Pak Rahmat ya. Sekalian curhat. Jadi dulu tuh selain lambung ya, saya tuh ada masalah juga waktu kecil, itu darah rendah loh. Jadi dulu tuh ingat banget kalau udah puasa-puasa akhir kan kita udah mulai belanja baju lebaran nih. Nah, biasanya kalau ke mall belanja baju lebaran yang ada malah bolong puasanya. Soalnya tiba-tiba kayak blackout kunang-kunang gitu kan, udah mulai mau pingsan tuh, udah mulai dingin, badannya keluar keringet dingin, terus mulutnya udah mulai anyep. Nah, itu udah bentar lagi mau pingsan tuh. Padahal itu waktu itu masih kecil lah ya, masih beli baju lebaran kan berarti masih kecil, masih SD, SMP tuh. Nah, itu juga mungkin banyak yang ngalamin tantangan ya karena Pak Rahmat ya darah rendah ya. Betul. Nah, mungkin mau tahu tuh tipsnya gimana tuh Pak Rahmat? Kalau yang mungkin punya pengalaman sama kayak saya dulu ya. Nah, kalau case-nya seperti itu, saya menyarankan coba pada saat buka puasa, itu konsumsi obat-obat, suplemen yang berhubungan dengan meningkatkan zat besi. Zat besi itu biasanya ngebantu banget. Zat besi, kemudian asam folat, kemudian vitamin, itu membantu banget. Karena itu khas banget kalau orang yang darah rendah itu pada kalau duduk gitu bangun gitu ya. Karena saya ngalamin hal yang sama gitu. Jadi biasanya kalau misalnya nggak mau seperti itu pada saat buka puasanya makan daging kambing deh, sate kambing. Aduh, jadi inspirasi, jadi asam lambungnya keluar ya. Tapi ini pengetahuan lah ya, jadi seperti itu. Jadi biasanya begitu kalau misalnya kondisinya darah rendah atau misalnya perempuan habis haid seperti itu, banyak sate kambing deh, itu membantu banget untuk naikin hemoglobinnya, kemudian biasanya darahnya jadi lebih baik seperti itu. Jadi kurang lebih gitu Mbak Gita. Oke, thank you Pak Rahmat. Ini Bapak Ibu Mbak Sister kalau ada yang masih mau bertanya boleh ya, bisa tanya di kolom chatnya kita ya. Nah itu nanti bisa dijawab langsung sama Pak Rahmat dan Pak Matias ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Oke, saya share ya sekarang. Tadi kan banyak pertanyaan tuh, termasuk kita. Boleh saya lanjut dengan materinya? Ini pertanyaannya sudah mengarah yang lebih serius nih soalnya nih ya. Kayaknya makin banyak nih pertanyaan. Oke. Nah, saya mau diskusi nanti lebih banyak dengan Bro Rahmat di sini ya. Tapi buat teman-teman khususnya yang puasa ya, ini adalah pengalaman yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan. Apa yang bisa dipersiapkan agar kita bisa berpuasa dengan baik dan lancar. Lancarnya harapannya selama 30 hari itu nggak ada yang bolong. Setuju ya? Nggak ada yang bolong. Pertama, nah bro, ya perbanyak ibadah. Ya. Ini boleh sedikit explore mengenai ini. Perbanyak ibadah. Ya, memang kan dari di ustadz menjelaskan seperti itu ya, bahwa pada saat ibadah ini, pada saat bulan puasa ini panen pahala. Jadi kebaikan itu benar-benar dilipat gandakan gitu. Kalau kita sedekah di bulan biasa nilainya sekian, di bulan biasa seperti ini, tapi di bulan puasa berlipat ganda. Begitupun amalan-amalan yang lain. Makanya disarankan baca Quran lebih banyak, tadarus Quran lebih banyak, kemudian sholat tarawih kan begitu ya, malam hari sholat tarawih, kemudian baca Quran, kemudian setelah sholat baca Quran seperti itu, kemudian juga pelajari yang berhubungan sekitar agama gitu ya, seperti itu. Intinya itu juga sangat berhubungan dengan kesehatan mentalnya kita, karena ini juga hubungan dengan produksi asam lambung tadi. Misalnya contoh, pada saat kita belajar agama di situ, kita belajar bagaimana memaafkan orang lain. Nah, itu kan sesuatu hal yang sifatnya sangat spiritual gitu. Dan itu sangat menenangkan bagi siapapun. Kalau misalnya orang bisa belajar untuk memaafkan orang lain, ini biasanya otomatis hidupnya jadi jauh lebih tenang, karena ini juga berhubungan dengan asam lambung.
Karena asam lambung itu benar-benar sangat sensitif dia terhadap keadaan emosional seseorang. Jadi kalau misalnya dengan ibadah yang lebih baik, lebih tenang, banyak mendekatkan diri pada Tuhan seperti itu akan membuat orangnya jadi jauh lebih tenang seperti itu. Itu dalam hal ibadah ya. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Matias. Which is masuk ke poin nomor 2, ya kan? Dengan Betul. kita ibadah, secara tidak langsung kan kita juga diharapkan bisa menghindari emosi, bisa lebih sabar, terutama misalnya di mobil, di dalam kendaraan, macet di jalan gitu kan. Nah, pada saat emosi, tadi Bro kan juga bicara gitu ya, lebih tenang, ya lebih memaafkan orang lain, sehingga hal-hal yang negatif, marah segala macam yang mungkin menimbulkan, kalau kita bicara di di teknisnya, itu hormon kortisol yang kurang bagus buat tubuh kita, adrenalin ya, yang kalau dikeluarkan terus-menerus itu membuat kita cemas, membuat kita sedikit sih oke gitu ya, membuat kita semangat gitu ya, ngejar, tapi kalau terus-terusan akan membuat daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita juga terganggu. Ya, dan menggerus, ya kan? Nah, sehingga ini luar biasa pada saat puasa, fisik kita juga diperbaiki, tapi secara mental, spiritual menurut saya itu juga sangat, mungkin 70%, 80% ya Bro ya. Betul nggak? Karena makna puasa sendiri itu artinya menahan diri, Pak Matias. Itu artinya menahan diri kan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari sahur sampai buka. Artinya menahan diri kan dilatih di situ sebetulnya. Jadi memang ini hubungannya bukan hanya fisik, tapi juga secara emosi, mental, spiritual, semua nyambung sebetulnya. Jadi sangat nyambung yang disampaikan Pak Matias tadi. Betul, Pak. Yang ketiga, Bro and Sis, ya teman-teman semua. Konsumsi nutrisi ini yang tadi berkali-kali kita dengar tuh. Ya, berkali-kali kita dengar asam lambung, darah rendah, ya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa yang penting kita makan puasa, kita stop, kemudian kita makan sebanyak-banyaknya malam, ya kan? Biar atau pagi saat sahur kita hajar sebanyak-banyaknya, biar jadi timbunan makanan saat nanti 12 jam puasa atau lebih itu aman. Kadang-kadang orang seperti itu. Padahal konsumsi nutrisi itu yang dipentingkan di sini harus seimbang dan optimal. Ya, nah nanti saya akan bahas ini spesifik karena biar kita punya gambaran yang lebih dalam mengenai ini. Tapi poin berikutnya selain nutrisi, air juga pegang peranan yang sangat penting. Ya, tadi Bro bicara mengenai 30 cc per kilogram berat badan. Ini minimal ya, kurang lebih ya. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahkan di sini. Jadi mungkin gambarannya kan kalau kita selama ini kita dengar bahwa ini sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebetulnya, tapi supaya lebih akurat aja untuk penghitungan terhadap kitanya sendiri. Jadi perhitungan minum air kalau selama ini kita dengar kan minum 2 liter sehari kan begitu ya, sehari 2 liter. Sebetulnya bukan 2 liter itu adalah average rata-rata orang gitu ya. Nah yang lebih spesifiknya itu sebenarnya 30 cc per kilogram berat badan. Misalnya kalau orang beratnya 60 kilo, ya 1,8 liter minumnya minimum sehari. Kalau lebih ya dibuang sama tubuh lewat pipis. Kalau kecuali kondisi misalnya khusus ya, gagal ginjal misalnya. Nah kalau itu ya memang harus sudah diatur, kalau itu beda cerita gitu. Tapi kita bicara yang umum, 30 cc itu per kilogram berat badan, nah, dan ini diatur. Ini walaupun kondisinya puasa, tetap nggak boleh kurang gitu. Karena, dan salah satu ciri-cirinya dehidrasi itu apa? Pada saat pipis, itu warnanya kuning. Warnanya kuning. Nah, kalau yang nggak dehidrasi itu warnanya benar-benar jernih aja seperti itu. Itu bisa jadi salah satu parameter bahwa kita tuh terjadi dehidrasi atau tidak. Nah, yang tadi setelah kita hitung jumlah volume air yang kita butuhkan sehari itu berapa, berikutnya adalah kita distribusikan jamnya diatur sendiri. Misalnya pada saat buka berapa mili, berapa gelas. Kalau misalnya gelasnya itu 1 gelas itu 200 mili, anggaplah misal seperti itu. Kalau orang berat badannya 60 kilo kan berarti kali 30 berarti 1,8 liter, 1.800 mili kan. Tinggal dibagi 200 berarti 9 gelas. Atur aja 9 gelasnya. Mau buka berapa gelas, nanti pas mau terawih berapa gelas, sesudah terawih berapa gelas,
mau tidur mungkin berapa gelas, pas sahur berapa gelas, atur sendiri. Jadi silakan atur dengan cara begitu, kita nggak mengira-ngira gitu ya, seperti itu. Jadi intinya, dan ini mutlak harus, karena 80% tubuh kita tuh air. Itu mungkin tambahan untuk tentang air, Pak Matias. Ya. Nah, ini menurut saya penting buat teman-teman ya, seperti tadi Pak Rahmat cerita bahwa nggak berarti juga kemudian kita minum airnya 2 liter itu ya, misalnya malam hajar habis 2 liter, ya nggak seperti itu, harus didistribusikan sebisa mungkin. Nah, karena puasa, tadi dibilang puasanya ini katakanlah mulai dari sahur gitu kan, sampai buka. Nah, ya kita harus mengatur. Mungkin biasanya di sahur pasti nggak mungkin bisa banyak sampai 1 liter kan. Ya apakah itu 600 mili, 3 gelas, ya kan. Kita atur, sisanya juga jangan langsung begitu buka langsung hajar. Ya tadi dibilang 1 gelas, kasih jeda waktu, 1 gelas lagi, kemudian lanjut lagi menjelang tidur dan selanjutnya. Nah, sehingga ada waktu juga untuk tubuh kita itu melakukan proses penyerapan dan lain-lain, dan nggak kaget. Ya tadi pertanyaan Ibu Nunu tadi ya, itu intinya gitu, pelan-pelan ya. Jadi tubuh jangan dikagetkan dengan serangan mendadak gitu ya, termasuk makan tadi kan. Oke. Nah, poin berikutnya istirahat yang cukup. Benar ya, Bro? Istirahat juga harus cukup. Ya. Yang jelas proses istirahat yang cukup itu memang dibutuhkan karena karena regenerasi pada sel terjadi pada saat tidur. Mungkin itu aja tambahannya. Silakan Pak Matias. Poin terakhir yang ingin saya garis bawahi di sini ya. Nah, ini juga terkait sama tadi pertanyaan dari Gita, ya kan? Darah rendah, ya. Akan baik juga kita, orang sebagian mungkin merasa, aduh pas puasa nggak mau banyak gerak deh. Betul, olahraga yang berlebihan memang tidak baik, tetapi menurut kami ya di sini adalah paling tidak ada gerak ya, untuk sirkulasi darah dan segala macam tetap perlu ya, aliran darah kita, oksigen kita berjalan dengan bagus ya. Ya 30 menit, tidak harus yang keras gitu ya, tetapi yang jalan santai. Saya rasa itu sangat bagus selama itu dilakukan konsisten setiap hari gitu ya, pelan-pelan seperti itu. Nah, ini adalah sedikit tips-tips dari saya mengenai persiapan 30 hari ke depan ini ya. Mungkin sekarang sudah berapa hari. Nah, semua penyakit menurut Hippocrates itu awalnya adalah dari perut. Benar nggak? Teman-teman sekalian, boleh chatting di sini ya, boleh update. Yang merasa ini benar, silahkan. Benar nggak nih? All disease begin in the gut. Ya kan? Silahkan chat yang merasa benar. Tadi tuh ya, kurang lebih penyakitnya apa? Selalu bicaranya asam lambung, ya kan? Nah, zaman metropolitan sekarang ini semuanya orang bilang pengaruh dari perut ini larinya kemana? Tekanan darah tinggi, kolesterol, ya kan? Diabetes, semua itu lari ke jantung, ya kan? Cancer. Nah, semua ini salah satu penyebabnya adalah perut kita, usus kita itu tidak berfungsi dengan baik. Itu menurut Hippocrates. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai makanan yang tadi dibilang makanan ini penting, gitu ya, terkait dengan apa yang diserap sama tubuh, apa yang baik sama tubuh, dan apa yang sebenarnya kurang dinikmati sama tubuh. Enak di mulut, belum tentu enak di tubuh kita, belum tentu bermanfaat, begitu ya bro ya. Nah, 3 tipe nutrisi yang sebaiknya kita tahu, dan kita mungkin sebagian besar sudah tahu tapi belum mengerti secara detail. Pertama adalah makronutrien, ya. Makronutrien ini adalah sumber energi untuk pembentukan hormon dan lain-lain. 3 yang utama kita sudah tahu. Pertama adalah karbohidrat, kedua adalah protein, kemudian lemak, ya. Karbo kita butuh 50%, ya. Protein kurang lebih 30% gitu ya. Nah, pada saat puasa bagaimana? Penting nggak? Sangat penting. Tetapi menurut saya kita harus lihat
kita bisa membedakan, nanti Bro Rahmat boleh kasih tambahan di sini, kita bedakan pada saat pagi, menurut saya jangan sampai kita hajar black, makan sebanyak-banyaknya untuk energi. Nggak seperti itu, karena usus juga butuh waktu untuk pencernaan dan lain-lain. Kebanyakan makanan, akhirnya kita ngantuk seharian. Tadi ya, ngantuk, pusing. Nah, pagi terbaik adalah makan makanan yang sifatnya lama dicerna, tetapi tidak terlalu banyak kalorinya, yaitu biji-bijian. Ya, biji-bijian, banyak macamnya ya. Nah, ini sangat bagus untuk kita makan, sehingga proses di usus itu cukup lama, tapi nutrisi juga sangat bagus buat tubuh kita. Yang kedua, sayur sama buah. Ya, sayur dan buah. Buah ini juga kita akan serap apanya? Air, sehingga airnya cukup banyak. Ya. Nah, tetapi pada saat malam buka kita bisa lebih komplit ya, nasi, kemudian sayur, daging dan lain-lain, proteinnya itu bisa jauh lebih banyak. Nah, kedua ya ini yang kita kenal. Yang kedua sebenarnya mikronutrien, makanan-makanan sumber makanan kita yang didapat dari mana? Didapat dari kita sebut sebagai vitamin ya, atau mineral. Dari mana? Dari makanan kita, bisa dari karbo ya, bisa dari sayur, buah terbanyak gitu ya. Nah, ini akan diabsorb tubuh kita vitamin dan mineralnya. Untuk apa? Antioksidan dan fungsi utama adalah memperbaiki kerusakan sel. Dan yang terbaru adalah fitonutrien. Nah, fitonutrien ini adalah kandungan yang hanya terdapat di dalam tanaman atau sayur dan buah. Hanya dalam tanaman saja. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk regenerasi sel, melindungi sel tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Ya, dan kalau misalnya tubuh kita, tanaman contohnya itu misalnya ada hama, dia itu bisa melindungi, melakukan imun terhadap tubuh, atau misalnya terpotong, ya dahannya dipotong, dia bisa regenerasi. Ini adalah tiga tipe makanan nutrisi terpenting untuk tubuh kita. Ya, nah hati-hati beda antara nutrisi dengan yang disebut kalori. Jadi banyak sekali makanan yang di luar itu processed food, ya. Nah, saran saya pribadi kurangi processed food, ya, makanan-makanan yang sudah diproses. Apakah itu misalnya sosis, ya, semua yang diproses dalam makanan kaleng, ya, minuman kaleng yang gulanya sangat tinggi, kalorinya banyak, tetapi nutrisinya justru tidak banyak. Kita cari makanan yang nutrisinya tinggi, justru dari buah-buah sayuran yang segar, ya, organik, natural, ya. Kalaupun misalnya beras, carilah yang kualitasnya juga memang bagus dan bermanfaat. Nah, saya ingin menjelaskan dalam kenyataan sehari-hari, kan kadang-kadang susah ya pada saat kita apa namanya lagi puasa ini, bener nggak bro? Teman-teman bener nggak? Pagi-pagi, waduh udah telat banget nih, mau bangun, waduh udah mau apa waktunya sudah hampir tiba. Apa yang terjadi? Belum makan, belum ini, belum itu, betul ya? Nah, alamin nggak? Banyak nggak yang ngalamin seperti itu? Udah pasti ngalamin Pak. Itu yang ngalamin seperti itu boleh tuh chatting di sini ya. Itu pengalaman pribadi juga. Kalau kita udah telat gitu gimana? Nah, saya memberikan gambaran saat ini cukup banyak. Nanti bisa dicari juga ya, dikomunikasikan sama teman-teman ya. Itu cukup banyak nutrisi-nutrisi suplemen ya di sini yang bisa membantu. Ya, saya bilang membantu pada saat pagi khususnya, ya pada saat menjelang sahur gitu, mengurangi makanan-makanan yang sifatnya berat, ya. Nah, salah satu di sini adalah yang tadi mungkin beberapa teman sempat ngomong gitu ya, alpha meta. Apa sih itu alpha meta gitu ya? Nah, ini adalah salah satu makanan yang menurut saya sangat baik ya. Salah satu opsi, tentunya masih banyak yang lain gitu ya. Silahkan teman-teman konsultasi, itu banyak sekali. Yang penting pelajari ya.
saran saya adalah organik dan natural. Ya, organik dan natural. Nah, alpha meta ini apa? Alpha meta ini sebenarnya adalah ekstrak dari beras coklat. Kulit arinya, ya, ekstrak dari beras coklat organik, dan karena prosesnya itu adalah diproses sedemikian rupa sehingga membentuk asam amino rantai pendek, sehingga pada saat kita minum bentuknya seperti bubur gitu ya, air tajin, itu pada saat kita minum bentuk sel-selnya itu seperti ini yang warna oranye, kecil. Ya. Kalau kita biasa makan, bayangin nih pagi-pagi udah mau makan gitu ya, udah mau sahur gitu kan, wah udah mau waktunya, kita harus makan, terserap dalam tubuh waktunya lama karena bentuknya masih besar yang disebut beta glukan di sini, ya. Nah, butuh lama proses, ngantuk lagi kita, tapi dengan alpha meta ini sangat membantu buat saya karena langsung terserap dalam tubuh kurang lebih 30 detik. Menarik ya, buat saya ini sangat membantu. Ya, buat saya ini sangat membantu. Boleh nanti dipikirkan, didiskusikan. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, yang kedua tadi saya bicara mengenai fitonutrien. Ya, tadi sudah saya jelaskan sedikit fungsinya ya adalah untuk melindungi tubuh ya kalau terluka maupun serangan hama dan lain-lain. Nah, manfaat lain dari fitonutrien ini saat ini khususnya pada saat kita lagi bicara puasa dan lain-lain adalah imun tubuh kita jauh lebih bagus, antioksidannya tinggi, ya dia punya antibakterial, anti jamur, ya. Kalau tadi mungkin kita ada sakit, ada peradangan, ini membantu mengurangi radang, ya. Alergi, banyak sekali teman-teman yang mungkin punya alergi, benar nggak? Ya, nah ini sangat bagus sekali. Kemudian, ya hypolipidemic, ya. Nah ini juga dari sisi kadar gulanya juga sangat rendah, jadi sangat bagus ya. Nah ini boleh dipertimbangkan ya. Nah, Vitomax ini adalah salah satu produk yang saya sendiri juga konsumsi. Menurut saya ini juga salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Di luar sana juga cukup banyak ya beberapa produk yang mirip. Tetapi salah satu yang saya lihat di sini adalah satu sama seperti Alpha Meta, sertifikasi halal, kemudian gluten free, dan produk-produk ini sifatnya natural, ya. Dan karena sifatnya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, buat saya ini memberikan satu kelebihan bahwa yang melakukan sertifikasi juga banyak sekali, ya, jauh lebih aman. Saya kira itu tambahan dari saya, Pak Rahmat. Mungkin mau close. Ini materinya bagus sekali. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Matias. Jadi intinya sebenarnya ada dua pilihan buat kita. Buat kita tuh ada dua pilihan seperti ini. Kita mau menjadikan obat sebagai makanan atau menjadikan makanan sebagai obat. Nah, kalau misalnya kita memilih makanan sebagai obat, maka itu adalah pilihan yang menurut saya lebih tepat. Kenapa? Karena itu untuk jangka panjang itu sangat bagus buat kesehatan kita. Seperti yang disampaikan oleh Hippocrates ini ya. Jadi biarkan makanan itu menjadi obat buat kita, bukan sebaliknya gitu. Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, maka konsep kesehatan kita jadi lebih alami, dan yang menjadi sehat itu adalah akarnya. Jadi yang sehat itu adalah sel dari akarnya, sehingga efeknya baik itu produksi hormonal, produksi enzim untuk antioksidan dan sebagainya itu akan mengalami proses-proses yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kita konsumsi obat jangka panjang. Karena walau bagaimanapun kalau orang konsumsi obat terus-menerus seperti itu jangka panjang, itu tidak kompatibel dengan tubuh. Makanya dia ada dosisnya tertentu gitu. Ada harus diatur. Tapi kalau makanan ini berefek pada tubuh kita, jadi buat kesehatan tubuh kita, maka ini akan jauh lebih baik seperti itu. Ini Pak Matias mungkin ada sedikit ada pertanyaan di sini nih Pak Matias yang kelihatannya mungkin kelewat nih Pak. Mungkin habis ini kita ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin kita tanya jawab ya. Oke. Ya. Saya kembalikan ke Ibu Gita. Kita kembali ke Ibu Gita. Silakan Bu Gita. Ya. Oke, ini antusiasmenya luar biasa ya siang hari ini karena topiknya menarik banget. Nah, saya mau kasih tahu nih untuk partisipan Zoom di siang hari ini, kalau dari company Bizworld itu akan membagikan Vitomax ya, ada 3 kalau saya nggak salah ya, ada 3 hadiah Vitomax yang akan diberikan untuk yang memberikan pertanyaan ya. Jadi untuk Bapak Ibu, brother sister yang tadi udah bertanya di kolom chat,
ya yang pertanyaannya menarik gitu ya, siap-siap aja nanti diumumkan akan dapat Vitalmax-nya ya. Jadi yang belum sempat bertanya buruan tanya, lumayan kan, siapa tahu nanti salah satu di antara Bapak Ibu semua yang ikut hari ini ya bisa mendapatkan Vitalmax, jadinya nanti bisa dipakai, bisa diminum pada saat berbuka puasa sama pas sahur ya. Nah ini banyak pertanyaan yang masuk nih Pak. Mau dibacain dulu nggak apa gimana nih? Boleh dibacain dulu ya? Dibacain aja. Apa langsung aja. Mungkin Pak Rahmat bisa ini. Oke, ya kan? silakan. Kita langsung tanya jawab ya. Ini soalnya ada beberapa yang direct message juga nih ya. Oh, boleh silakan. Dari siapa? Saya catat namanya. Ada pertanyaan titipan nih, direct message dari Bu Aryani, tapi ini ada pertanyaan titipan, yaitu untuk orang yang albumin dalam darah dan air seninya tinggi, apakah boleh konsumsi Alpha Meta? Ya. Terus tadi juga ada yang titipan ke saya udah chatting sih di sini. Ini juga dari Bu Imas. Kalau yang trigliserida tinggi siapa, bisa Bu? nggak Yang nanya? Bu Imas yang kedua ini dari Bu Imas. Dia nanya kalau trigliserida tinggi bisa nggak konsumsi Alpha Meta? Iya, mungkin itu ya maksudnya. Saya jawab dulu ya. Sedikit, mumpung Bu Imas, ya kan? Trigliserid tinggi boleh nggak? Saya langsung jawab. Saya punya dulu saya lebih dari 8 tahun, walaupun sudah melakukan berbagai macam diet, ya puasa macam-macam, ya. Yang jelas saya menghindari obat dokter dan saya konsultasi sama dokter kantor. 5 tahun tidak turun tes darah saya gitu ya, termasuk kolesterol, SGPT, SGOT, gamma GT, dan yang terakhir adalah triglycerid gitu ya. Sudah cek dan kemudian juga ada pelemakan ya otomatis di situ. Nah, ya kan? Nah, tetapi setelah saya melakukan puasa yang lebih ketat ya, plus tadi saya personally menggunakan Alpha Meta ya. Itu luar biasa sekali, itu semuanya yang dalam waktu 5 tahun lebih ya itu langsung masuk di level normal ya. Nanti mungkin Bro Rahmat bisa tambahkan dari sisi lainnya. Balik lagi saya sebagai praktisi, saya yang merasakan sendiri itu luar biasa sekali ya. Mungkin tambahan Pak Matias, ya, ini secara umum ya. Ini saya berikan informasi secara umum tentang sebenarnya apapun yang masuk ke dalam tubuh, baik itu misalnya makanan, ataupun obat-obatan, ataupun racun sekalipun, itu sebenarnya dalam tubuh itu akan mengalami proses namanya ada 4 proses. Singkatannya itu ADME. A, D, M, E. A itu absorpsi, diserap. M itu adalah metabolisme, dimetabolisme oleh tubuh. Jadi tubuh itu punya kemampuan untuk memetabolisme apapun yang masuk dalam tubuh. Yang ketiga itu adalah E, itu ekskresi. Kemudian absorpsi, distribusi, yang kedua, didistribusikan ke tubuh gitu ya, kemudian metabolisme, kemudian diekskresi, dibuang. Jadi kenapa puasa ini prosesnya proses puasa itu sangat bagus? Karena pada saat proses puasa ini, misalnya orang makan itu kan diabsorpsi. Jadi orang makan misalnya di mulut kan makan, kemudian masuk kerongkongan, kemudian ke lambung. Kecuali misalnya tadi ada makanan tertentu yang tadi Alpha Meta itu dia di mulut aja dia udah masuk karena partikelnya kecil. Ada beberapa jenis makanan tertentu yang langsung seperti itu. Jadi dia absorpsi, kemudian didistribusi lewat pembuluh darah, sistem pencernaan kita, sistem peredaran darah kita. Nah di peredaran darah kita kan masuk ke situ kan. Nah kemudian setelah itu ada proses namanya metabolisme. Nah proses metabolisme ini terjadinya di hati dan di ginjal. Ada proses metabolisme di situ, di mana zat-zat yang masuk itu diurai oleh tubuh, termasuk racun, dibuang. Kemudian berikutnya adalah ekskresi, dibuang. Dibuangnya lewat apa? Lewat keringat, lewat pipis, lewat feses, gitu ya. Jadi dibuang lewat situ. Nah, yang tadi Pak Matias cerita tentang kenapa trigliseridanya jadi bagus, karena terjadi proses ekskresi. Ya. Pola makannya dirubah, istilahnya begini, asupannya dikurangi, kemudian yang ada di dalam itu dibuang, ya otomatis dia dosisnya berkurang, kadarnya berkurang. Sehingga ini yang menyebabkan efeknya kenapa akhirnya puasa ini jadi membuat orang itu jadi lebih sehat gitu. Seperti itu. Jadi
Karena ada waktu kita sampai jam berapa ya? Ini masih banyak yang bertanya, sorry. Iya, ini yang bertanya luar biasa ya, malah makin bertambah ya. Tapi sebenarnya waktunya sih limited sekali ya, Pak. Tapi nggak apa-apa, mungkin masih ada sedikit kita kasih ekstra waktu ya? Apa gimana nih? Nggak apa-apa ya? Sedikit ya? Ya, kalau buat saya boleh. Silakan, ini gimana nih bagusnya? Ada pertanyaan dari Ibu Lina Herlina, apa ya pertanyaannya? Oke, saya bacakan ya Pak. Tadi ada yang bertanya Ibu Lina Herlina. Suami saya rajin ukur gula darah. Kenapa kalau minum Alfameta 2 jam setelah makan gula darahnya malah naik dibandingkan bila makannya buah saja? Oke. Oke, terus tadi ada yang mungkin belum terbacakan dari Pak Insan ya. Pak Insan tadi tanya, Pak Matias ada terapi dengan kapsul teknologi sel hidup metode oral. Ini sama atau beda dengan kerja Alfameta? Oke. Ya, oke. Pak Rahmat mungkin mau... Ada satu lagi nih Pak, tentang Alfameta dari Bu Erna nih. Beliau bilang, saya mau tanya, kalau bulan puasa berapa banyak sekali konsumsi katanya. Oke. Alfameta mau dijawab aja langsung ya Pak. Ya. Jadi kalau tadi Pak Insan atau Bu Insan ya tanya mengenai terapi kapsul teknologi sel ya. Nah, saya terus terang belum tahu ya. Yang jelas yang saya bisa share di sini adalah yang saya kebetulan konsumsi saat ini adalah Alfameta, dan saya tahu bahwa itu adalah organik. Dan kenapa saya tertarik dengan ini? Kenapa saya menggunakan dan sudah lebih dari kurang lebih 9-10 tahun ya, kurang lebih. Nah, itu karena satu, beras. Udah, titik. Saya makan beras, saya makan nasi, intinya gitu kan. Nggak ada campuran apa-apa, titik. Cuman teknologinya aja dibuat dengan teknologi yang nano, sehingga pada saat kita minum, itu langsung masuk ke dalam, terserap dalam tubuh. Dan saya melihat teman-teman semuanya tuh terbantu banget. Begitu makan, langsung energinya tadi tinggi, seperti tadi Bu Koni ya sharing tadi kan, langsung terserap, enak banget setelah itu. Nah, dari situ sharing teman-teman ya kita coba, dan ternyata benar. Sehingga pada saat saya sharing ke teman-teman, coba, siapa tahu bisa membantu. Saya tidak ada feeling, ini campurannya apa ya, kadang-kadang tanya gitu kan, campurannya apa nih? Ada ini enggak, ada unsur ini enggak? Makan nasi nggak? Buat saya gitu ya, makan nasi nggak? Masih makan nasi, aman udah pasti. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tidak tahu samanya, tapi yang jelas kita harus memastikan dia itu adalah organik ya, dan tidak mengandung zat-zat tertentu yang lain. Kemudian saat puasa, Bu Erna, kalau menurut saya pada saat pagi-pagi sebelum sahur itu ya hajar itu sekali, malam begitu buka misalnya kita kurma atau dengan Alfameta, pas mau tidur bisa sekali lagi. Nah, ini sebenarnya sudah sangat memenuhi kebutuhan kita ya, selama sebulan bisa dilakukan. Ya, kemudian pertanyaan dari Ibu Lina, mungkin Pak Rahmat mau bantu menjawab tentang albumin ya. Yang 2 jam setelah itu naik gula darahnya. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah suami ibu itu sudah sering konsumsinya atau baru pertama kali? Nah, itu perlu ditanya dulu. Kenapa? Karena sebagaimana tadi saya bilang bahwa akan ada proses penyesuaian seperti itu. Karena bagi sebagian orang itu, misalnya konsumsi Alfameta itu proses penyesuaiannya itu setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang pada saat konsumsi dia langsung berefek seperti itu, tapi juga ada yang perlu mungkin beberapa hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Jadi setiap orang tuh bisa ada perbedaan-perbedaan. Tapi intinya si Alfameta ini dia secara kadar gula yang dikonsumsi oleh Alfameta dengan gula yang ada dalam nasi, dalam beras itu berbeda. Kalau dalam nasi itu gulanya itu adalah beta glukosa, sama dengan ada yang di gula pasir. Tapi di Alfameta itu dia alfa glukosa, jadi gula tapi dia partikelnya kecil. Seperti itu. Pada sebagian itu bahkan ada orang, pada sebagian yang konsumsi Alfameta ini, bahkan yang biasanya dia konsumsi obat diabetes, itu bahkan jadi stop. Jadi nanti bisa jadi ini adalah proses penyesuaian yang butuh waktu. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda. Mungkin itu jawabannya. Nah,
saran saya kalau kondisinya seperti itu, coba dilakukan penyesuaian dulu. Misalnya begini, nggak langsung dulu 1 scoop, tapi mungkin sedikit dulu, mungkin setengah scoop dulu, airnya mungkin 200 ml. Jadi perlahan-lahan lah intinya, supaya si tubuh bisa melakukan proses adaptasi lebih dahulu. Itu Pak Matias. Iya. Mungkin saya mau tanya tadi ada yang punya pengalaman tadi ya, mungkin Mbak Kordel, Sis Kordel, Bunda Kordel, kalau masih ada di sini, boleh sharing tadi bagaimana pengalamannya. Tadi kan punya pengalaman usus sudah dipotong 30 cm, kemudian ada tantangan asam lambung ya. Rata-rata pasti setelah itu ada masalah di situ. Boleh sharing. Walaupun kemarin juga baru kena sedikit ya. Ya Pak Matias. Jadi saya mulai mengkonsumsi Alpha Meta tahun 2014, 6 tahun yang lalu ya. Jadi kondisinya yang saya rasakan sih jauh lebih fit gitu, untuk urusan perut tidak sesensitif dulu gitu. Kalau dulu kan sangat sensitif, bahkan kadang-kadang kalau puasa pun kalau sangat tidak kuat saya nggak lanjut puasa gitu, sering-sering batal puasa di tengah jalan gitu ya. Kayak gimana sih yang namanya sensitif itu? Nggak enak gitu ya langsungnya? Yang paling terlihat adalah gampang sakit perut ini Pak, diare gitu loh. Oke, diare. Iya, Sekarang sudah jauh lebih membaik gitu, dan puasa juga hanya libur pada saat menstruasi saja gitu. Jadi tidak ada kendala di perut seperti dulu gitu ya. Jadi saya merasa bahwa Alpha Meta ini adalah satu solusi, dan juga karena terbuatnya dari beras ya, jadi tidak ada kekhawatiran gitu. Jadi cuman ini memang berbeda karena teknologinya gitu. Jadi buat saya sih sangat nyaman Alpha Meta dikonsumsi, dan juga ada bonusnya Pak Matias, untuk kesehatan kulit juga sangat sangat membantu gitu loh. Jadi sangat-sangat membantu untuk kesehatan perut, untuk semua yang sel-sel tubuh kita yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Alpha Meta adalah solusi kalau untuk saya pribadi dan keluarga, cara untuk sehat secara alami gitu Pak Matias. Thank you sharingnya Bu Kordel. Bang Faisal? Ya, Pak Matias. Yes. Mungkin ada yang mau di-share juga. Jadi tadi punya tantangan pada saat dulu di mana? Pesantren ya? Yang pesantren ya. Jadi memang di pesantren itu bagaimana? How do you manage this belakangan ini? Ya, memang saya sudah coba berbagai macam pengobatan, ya, termasuk ke dokter spesialis segala macam. Mungkin yang keterbatasan juga waktu itu di Aceh dokter spesialis juga nggak banyak gitu ya. Tapi saya rutin ke dokter spesialis, kasih obat. Sampai saya pun kemudian menikah dengan seorang apoteker juga, istri saya apoteker, gitu kan. Nah, tapi kemudian ya terus diberikan obat-obat lagi, sampai satu saat saya bilang bahwa I think we should stop lah minum obat-obat kimia, kan hanya menambah chemical gitu. Dia pun setuju. Akhirnya kita mencari solusi begitu Pak Matias. Jadi saya bilang wah kita harus cari solusi nih. Apa cari solusinya? Tadi mungkin ya berbagai macam cari sampai ada yang orang sarankan minum kunyit pakai jeruk jeruk yang besar gitu ya, diperas, kemudian saya coba itu. Ada yang bilang oh minum ini tepung tepung kanji dihaluskan, itu bagus, mungkin coba lagi tapi nggak bertahan lama, nanti balik lagi begitu Pak Matias. Jadi we search berbagai macam yang natural food begitu, sampai satu saat tadi ketemu dengan tadi disampaikan oleh Pak Matias dan juga Pak Rahman, luar biasa banget. Itu saya konsumsi Alpha Meta. Nah Alpha Meta itu ternyata dia itu bagus sekali untuk melapisi lambung. Jadi itu Ramadan saya minum sehari 3 kali. Istri saya juga begitu, sekeluarga kita minum. Waktu sahur itu konsumsi itu dulu pertama, kemudian kalau mau makan yang lain setelah itu. Waktu buka puasa pun itu dulu. Walaupun kadang-kadang hampir lupa mau makan makanan yang lain lebih mantap, tapi ambil Alpha Meta dulu, dan waktu sebelum tidur. Jadi berarti 3 kali ya? 3 kali. Jadi saya konsumsi Alpha Meta sehari 3 kali, khususnya pada saat pertama-tama sekali saya mau recovery daripada kondisi lambung ini, itu saya minum selama
Seingat saya 4 bulan 1 hari 3 kali. Terus. Karena kakak saya juga dia dokter spesialis patologi klinik, dia bilang untuk darah itu dia akan renew dalam keadaan 100 hari. Jadi minimum untuk saya memperbaiki sel darah saya juga sekalian gitu ya. Saya pikir lambungnya bisa oke, darah saya sel darah jadi oke, ya udah saya sekalian aja. Minimum 100 hari itu minum alpha meta 3 kali sehari gitu. Saya amalkan itu Pak sampai sekarang gitu ya. Jadi efeknya luar biasa banget. Saya lihat bahwa alhamdulillah itu nggak pernah lagi masalah lambung, nggak ada masalah. Kemudian juga darah saya pun jadi stabil Pak. Dulu darah saya itu 90/70, kadang-kadang 90/69, kadang-kadang pernah ya rendah sekali. Kemudian kalau sekarang itu setiap kali saya periksa, saya cek karena di rumah juga kita sediakan untuk cek darah itu, tensi itu antara 120, 119, 122/80, 80 stabil. Ini bukan karena Pak Rahmat bilang itu kan ya, kambing bukan, itu kan? Nah, saya juga baru kenal Pak Rahmat. Benar. Jadi saya setiap hari kita kadang-kadang cek gitu kan bareng-bareng gantian itu masuk darah saya, anak saya itu darahnya jadi stabil gitu Pak. Itu yang saya rasakan. Jadi karena kan tadi disampaikan bahwa kuncinya itu ada lambung juga. Karena dalam Islam itu ada seorang pemuka mengatakan bahwa jangan jadikan lambung kamu seperti jadinya sampah. Artinya apa? Isi lambung itu dengan makanan yang memang itu berkualitas dan nutrisi yang tepat gitu Pak. Jadi alhamdulillah kami efeknya apa Pak? Jadi istilahnya isi saya walaupun punya apotek, tapi kita nggak pernah lagi ambil obat di apotek. Kenapa? Karena tujuan kita itu kan tadi berpikir bahwa menjadikan obat sebagai makanan. Tapi kita sudah change sekarang menjadikan makanan jadi obat. Jadi back to nature itu yang kita suka dengan mungkin salah satu konsep daripada alpha meta ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau tadi Pak Matias. Kalau saya pribadi balik lagi nih personal saya, terima kasih Pak Faisal. Satu ya terkait antibiotik ya dari sisi functional medicine ya, konsep yang terbaru dari para dokter juga lebih kepada natural ya, kepada natural. Nah, ini yang kita harapkan bisa membantu jadi mengurangi yang namanya konsumsi antibiotik ya. Karena tadi benar kurang bagus buat perut. Nah, tapi Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tadi ya, termasuk Ibu Erna ya dan lain-lain ya. Dan luar biasa Pak Matias, saya sedikit lagi saya tambahkan bahwa memang tadi Pak Matias dan juga Pak Rahmat tadi ya menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan untuk ngumpulin pahala ibadah. I cannot imagine bagaimana kondisi saya sebelumnya kalau saya masih ada tantangan dengan lambung, kemudian asamnya naik, berkeringatan kadang-kadang sampai naik keringat Pak, gitu keringatan badan itu jadi dingin begitu. Bagaimana saya bisa maximize saya punya ibadah pada bulan Ramadan dan berapa kesempatan pahala yang saya akan rugi atau hilang ketika saya masih kondisi dulu. Tapi saya bersyukur banget sekarang setelah saya minum alpha meta ini, saya itu bisa maksimum puasanya, sholatnya, baca Qurannya, kumpul pahalanya, itu bisa maksimum banget Pak gitu. Wow. Itu wow, Pak, thank you banget Pak. Thank you banget sharingnya. Yang tidak ternilai gitu Pak dari alpha meta ini. Terima kasih Pak. Absolutely. Ya, tadi ada pertanyaan siapa yang mengenai albumin, boleh diinin lagi kita. Dari Bu Aryani Pak, tadi kutipan yang albumin dalam darah dan seminya tinggi, boleh nggak minum alpha meta? Ya, seperti tadi dari Pak Rahmat juga, kita bisa mulai dengan scope yang lebih kecil. Ya, tentunya dua hal yang bisa dilakukan. Satu, konsultasi dengan dokter silahkan ya, dan bisa menjelaskan bahwa produk ini adalah seperti yang saya bilang tadi, kami merasa sangat yakin. Kenapa? Karena produk ini adalah produk natural dan memang beras, nasi gitu lah. Ya, konteksnya di situ. Jadi mestinya sangat-sangat membantu ya dari sisi kesehatan kita. Nah, tapi bisa start dengan setengah scope, coba dulu lihat hasilnya seperti itu. Juga terhadap beberapa teman tadi ada beberapa pertanyaan ya, Bu Erna juga tanya, ada lihat beberapa juga pertanyaan implikasi terhadap asam lambung ya, terutama di situ yang punya teman-teman punya autoimun itu gimana gitu ya. Setelah minum mungkin masih rasa gasnya masih ada tinggi. Nah, saran dari saya juga sama seperti tadi Pak Rahmat, dikurangi dosisnya, coba sedikit dikurangi dulu, lihat perkembangannya pelan. Nah,
lebih banyak minum air, dan ini mungkin membantu. Ya, ini sangat ya pengalaman kami membantu. Ya, oke. Dan terima kasih untuk sementara. Ada beberapa pertanyaan nanti kita saya akan catat. Nanti mungkin kita jawab terpisah ya. Dari Wahyu, saya rasa sudah menjawab juga ya mengenai GERD. Ya, Pak Galuh juga ya. Kami akan catat di sini. Nanti kita akan jawab terpisah. Ya, kita. Iya, soalnya ini banyak banget antusiasmenya nih kalau semuanya dijawab, kita bisa sekeburu buka puasa ya. Jadi nanti gini aja deh Bapak Ibu, brother sister, saya tahu semuanya penasaran, banyak yang pengen tahu. Tapi nanti gini aja Bapak Ibu, brother sister, kalau masih ada pertanyaan, coba nanti tanyakan ke yang mengundang ya. Nanti bisa tanyakan ke yang mengundang, bisa ditanyakan ke mereka, karena saya yakin mereka yang mengundang itu juga sedikit banyak bisa bertanya. Kalaupun mereka nggak bisa bertanya, mereka bisa bertanya lagi nanti ke seniornya gitu ya. Jadi mungkin supaya tidak terlalu lama ya memakan waktunya, karena ini kita masih ada beberapa info lagi yang menarik nih ya. Kita langsung masuk ke info selanjutnya ya. Tapi Bapak Ibu tunggu dulu, jangan. Gimana Pak? Saya dikasih tahu admin. Saya barusan dikasih tahu admin ya. Ini saya sudah didapat, saya belum cepat-cepat catat dari list orang-orang teman-teman yang tadi sudah banyak bertanya. Ya, ada Bu Nunu, ada Pak Albert, Hamzah, macam-macam ya, Bu Aryani, Lina Herlina, Wahyu, Galuh, ya. Nah, ini ada 8 sampai, boleh nggak kamu yang pilih? Ya. Wah. Ya. Ya. Pak Rahmat boleh pilih 1, Gita boleh pilih 1. Mau nomor yang mana? Nomornya ya Pak ya. Ya. Oke. Nomor 3 deh. Ya, ini ya. Nomornya nomor 3. Mudah-mudahan yang dapat yang benar-benar membutuhkan ya. Saya nomor 8 deh. Nomor 8. Mungkin Pak Bu Kordel. Ibu Kordel. Nomor 2 Pak. Nomor 8 ya. Sama nomor 2. Mana nomor 2? 1, 2. Oke. Sekarang saya buka dulu ya, ini nomor 2. Oke, Albert ya. Pak Albert, nanti Pak tolong Albert. Ya. Dicatat. Albert, waduh, ya, 1. Ibu Nunu 2 Ibu Nunu. Ya, yang mendapatkan Vitomax, selamat ya. 1 lagi terakhir. Bu Erna, oke. Ibu Erna, ya. Selamat Pak buat Albert. Yang 3 ini nanti tolong WA. Karena nanti sama admin akan dikirim ya lewat pos tercepat ya. Dan kepada teman-teman. Kenapa? WA-nya ke nomor ya, nanti di-share ya. Ya. Nanti di-share sama admin ya nomornya. Nanti tolong langsung ke nomor tersebut ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan juga nggak apa-apa, nanti akan boleh WA lanjut ya. Kami akan membantu menjawab karena balik lagi waktunya ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Matias. Ini yang belum dapat hadiahnya jangan kecewa dulu karena kita masih ada promo ya. Oke. Promonya juga menarik nih. Bapak Ibu mesti lihat ya. Kita sama-sama lihat promonya ya. Ada apa aja ya promonya ya. Nah, ini pas banget nih 2 kombinasi yang pas yang tadi dijelasin bahwa 2 produk ini yang benar-benar banyak membantu yaitu Alpha Meta dan Vitomax. Jadi beli 1 botol Alpha Meta dan 1 set Vitomax dapat tambahan 2 botol Vitomax ya. Ini seharga kurang lebih 700.000 ya, free-nya ya. Oke, ada lagi promonya? Udah ya? Oke. Ya udah Bapak Ibu Sister, jadi yang belum dapat mendingan ambil promonya supaya bisa langsung rutin minum supaya ibadahnya bisa benar-benar lancar sampai nanti kita lebaran ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Matias dan untuk Pak Rahmat ya, para pembicara kita pada siang hari ini. Ilmunya luar biasa sekali, sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa aplikasikan sampai nanti puasa hari terakhir ya. Oke, kalau gitu kita tutup ya webinar pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang udah mengikuti. Selamat menunaikan ibadah puasa ya semuanya. Selamat siang. Selamat siang kita. Sahabat semua, selamat siang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang Bro Rahmat.
Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu. Terima kasih. Teman yang lain juga. Terima kasih.